Tim nasional Prancis menangis pilu setelah disingkirkan Spanyol di babak semifinal Piala Euro 2024. Gembar-gembor Didier Deschamps untuk mengakhiri kutukan juara Euro dipastikan gagal total. Padahal sang pelatih diprediksi bisa membawa kebangkitan untuk Prancis yang sudah puasa gelar selama 24 tahun. Berbagai keputusan aneh Deschamps juga banyak dikecam karena memainkan taktik asal-asalan yang membuat para penggemar ngantuk. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kehancuran timnas Prancis sebagai berikut. Pasang surut performa Prancis sejak juara Piala Dunia. Performa timnas Prancis semakin merosot drastis sejak juara Piala Dunia 2018. Skuad Ayam Jantan gagal memenuhi ambisinya untuk meraih kesuksesan di berbagai event besar internasional. Pemerosotan timnas Prancis bisa dilihat dari buruknya performa mereka di ajang Euro 2020. Sang juara dunia harus tersingkir malu di babak 16 besar usai takluk atas timnas Swiss. Kuda hitam asuhan Vladimir Petkovic berhasil menang adu penalti dengan skor 7-8. Gelandang Spanyol yakni Koke melontarkan kritikan pedas pasca kegagalan Prancis di Euro 2020. Koke mengatakan skuad Leblu terkena karma akibat terlalu meremehkan lawannya. Pemain Atletico Madrid ini menilai Didier Deschamps menganggap Swiss sebagai lawan yang enteng. Koke bilang sang pelatih sudah sangat yakin bisa meraih kemenangan dan lolos ke perempat final. Deschamps seolah lupa dengan kiprah Swiss di sepanjang Euro 2020. Skuad Nati sempat merepotkan timnas Italia walaupun harus takluk dengan skor 3-0. Didier Deschamps selaku pelatih diisukan bakal dipecat karena kegagalannya di Euro 2020. FFF selaku Federasi Prancis memastikan posisi Deschamps saat itu masih sangat aman. Sebaliknya, FFF justru mencoret flang legal dan juga seremoni dari jabatan sebagai staf pelatih. Keduanya dianggap gagal mengemban tugasnya menempa fisik para pemain yang dirasa kurang. Keputusan dari FFF mempertahankan Deschamps merupakan keputusan yang tepat. Prestasi timnas Prancis perlahan membaik pasca kegagalan di Piala Euro 2020. Saat itu Karim Benzema dan kawan-kawan berhasil merengkuh gelar Nation League di tahun 2021. Kehebatan taktik Deschamps bisa dibuktikan usai mengandaskan perlawanan Spanyol di partai final. Prancis seolah terkena kutukan setelah keluar sebagai juaranya. Anak asuh Didier Deschamps nyaris terdegradasi di Liga Negara usai menelan 3 kekalahan. Beruntung, performa buruk Prancis bisa kembali meningkat di ajang Piala Dunia 2022. Deschamps sukses mengantarkan skuad Leblu lolos ke partai final. Namun, Kylian Mbappe dan kawan-kawan harus merasakan kekalahan usai takluk atas Argentina lewat drama adu penalti. Deschamps menyoroti keras performa 5 pemain Prancis yang tampil kurang maksimal. Namun, sang pelatih enggan menjadikan kelima pemain tersebut sebagai kambing hitam kegagalan. Kurangnya regenerasi penyerang Prancis. Keterpurukan timnas Prancis disebabkan karena buruknya regenerasi pemain muda Prancis. Skuad Leblu dinilai kurang meregenerasi skuadnya terutama di sektor penyerang. Pasukan Ayam Jago terus-terusan bergantung ke striker tua di setiap tahunnya. Sebut saja Karim Benzema, Antoine Griezmann, dan Olivier Giroud yang sudah diandalkan sejak 2012. Padahal performa ketiganya sudah mulai menurun dari masa ke masa. Penurunan performa ini dirasakan oleh Griezmann yang sempat gacor di Piala Dunia 2018. Penyerang Atletico Madrid ini gagal bersinar di perhelatan Piala Euro 2020. Di ajang tersebut, Griezmann hanya mampu mencetak 1 gol saja dan dianggap sebagai penyerang yang mandul. Sang bomber juga nggak bisa memperbaiki performanya di turnamen besar selanjutnya. Griezmann lagi-lagi gagal mencetak satupun gol di sepanjang Piala Dunia 2022. Didier Deschamps pun cukup pusing dengan hilangnya magis sang pemain. Menurut sang pelatih, penurunan performa Griezmann disebabkan karena faktor usia dan fisik. Olivier Giroud juga belum menampilkan permainan tajamnya bersama tim nasional Prancis. Padahal Giroud telah mengoleksi 136 caps dengan torehan 57 gol. Mantan pemain Arsenal ini mengatakan ajang Euro 2024 menjadi perhelatan Euro terakhir untuknya.
Giroud berencana akan pensiun dan memberikan kesempatan untuk para pemain muda. Regenerasi penyerang Prancis membaik saat hadirnya Kylian Mbappe. Pemain PSG itu mampu mencetak 4 gol dan 1 assist di ajang Piala Dunia 2018. Keganasan Mbappe juga mampu diteruskan di ajang Piala Dunia Qatar 2022. Pemain Real Madrid ini berhasil menorehkan 8 gol dan 2 assist dari 7 laga yang dimainkan. Namun kegemilangan sang bomber gagal diteruskan di ajang Piala Euro. Mbappe seolah-olah terkena kutukan gagal mencetak 1 gol pun sejak perhelatan Piala Euro 2020. Kutukan itu terus berlanjut hingga Mbappe dinilai mandul di gelaran Euro 2024. Ex-bomber dari Paris Saint-Germain itu kesulitan untuk mencetak gol di sepanjang Euro 2024. Kylian Mbappe hanya mampu mencetak 1 gol lewat titik putih di laga kontra Polandia. Deschamps menilai Mbappe sudah berjuang memberikan yang terbaik di tengah kondisinya yang kurang bugar. Formasi Didier Deschamps yang mudah ditebak. Keterpurukan timnas Prancis juga nggak terlepas dari racikan strategi Didier Deschamps. Pelatih berumur 55 tahun ini sudah menahkodai skuad Le Bleu sejak pertengahan tahun 2012. Di awal kepelatihannya, Deschamps punya prestasi yang cukup baik bersama Le Bleu. Dia sukses mengantarkan Prancis melaju ke partai final di 2 ajang berbeda. Final Euro 2016 menjadi partai final pertama untuk sang pelatih. Akan tetapi, skuad Le Bleu gagal juara setelah dikalahkan timnas Portugal dengan skor tipis 1-0. Kemudian Deschamps kembali melaju ke partai final Piala Dunia 2018 bersama Prancis. Kali ini pasukan Ayam Jago berhasil angkat piala setelah mengalahkan Kroasia 4-2. Didier Deschamps nyaris mempertahankan gelar juara dunia Prancis di tahun 2022. Sayangnya skuad Le Bleu takluk atas Argentina lewat drama adu penalti. Kesuksesan ini didapatkan berkat taktik cerdas Deschamps yang selalu mengandalkan kecepatan. Sang pelatih juga kerap memanfaatkan penyerang sebagai pemain utama. Racikan strategi ini sudah digunakan Deschamps sejak mulai melatih Prancis di tahun 2012. Nggak heran taktik sang pelatih mulai terbaca oleh lawannya di Piala Euro 2024. Deschamps jarang mengubah formasi dan selalu menggunakan skema 4-3-3. Racikan strategi sang pelatih pun mendapatkan kritikan pedas dari banyak pihak. Deschamps mendapatkan hujatan ketika menaruh Antoine Griezmann di sisi sayap kanan. Skema tersebut dinilai kurang efektif karena Prancis menjadi kesulitan untuk mencetak gol. Terbukti skuad Ayam Jago kesulitan dalam membobol gawang timnas Belgia di 16 besar. Kylian Mbappe, Marcus Thuram, dan Griezmann gak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Alhasil kemenangan tipis 1-0 Prancis bersumber dari gol bunuh diri dari Jan Vertonghen. Griezmann pun mengaku kesulitan beradaptasi dengan posisi barunya yang diberikan Deschamps. Skema sang pelatih dirasa sangat menurunkan kreativitas serangan pasukan Ayam Jago. Gembar-gembor Didier Deschamps di Euro 2024. Meskipun terpuruk di berbagai ajang internasional, Didier Deschamps tetap percaya diri membawa kebangkitan. Dia optimis kalau skuad Le Bleu bisa melangkah lebih jauh di Euro 2024 ini. Deschamps percaya diri bisa meraih gelar Euro ketiga untuk timnas Prancis. Sang pelatih menyinggung kegagalannya di Euro 2016 saat dikalahkan oleh timnas Portugal. Deschamps bilang kekalahan tersebut cukup menyakitkan dan masih sangat membekas. Namun ambisi besar sang pelatih sempat dihadang oleh berbagai keputusan aneh. Deschamps justru nggak memasukkan beberapa nama beken ke dalam skuad utamanya. Sang pelatih mengabaikan Lucas Hernandez, Christopher Nkunku, hingga Michael Olise. Padahal ketiga pemain ini tengah dalam kondisi bugar dan siap untuk bermain. Pada akhirnya keputusan Deschamps seakan menjadi senjata makan tuan. Deschamps sempat mengkhawatirkan kebugaran para pemain timnas Prancis.
Dirinya sudah mendeteksi masalah tersebut di bulan Maret yang lalu saat menjalani laga persahabatan. Menurut Deschamps, kebugaran fisik pemain disebabkan karena kelelahan dan juga faktor psikologi. Keyakinan sang pelatih merengkuh gelar juara benar-benar bakal terwujud. Alasannya, timnas Prancis saat itu nggak tergabung dalam grup yang sulit. Skuad Le Bleu yang masuk dalam grup D tentunya lebih diunggulkan untuk lolos bersama timnas Belanda. Akan tetapi timnas Prancis harus menelan pil pahit setelah hanya bisa finish di posisi runner-up. Perjalanan skuad Le Bleu di Euro 2024 juga terbilang buruk. Di sepanjang fase grup hingga semifinal, Prancis hanya bisa mencetak 3 gol saja. Nggak heran permainan Deschamps dikritik karena dianggap terlalu membosankan. Saat itu berbagai media lokal Prancis menyebut kalau Deschamps adalah pelatih yang miskin taktik. Mantan pelatih Olympique Marseille ini nggak terima dan marah besar. Bukannya memperbaiki diri, Deschamps malah meminta media tersebut untuk berhenti nonton pertandingan Prancis. Menurutnya, ajang Piala Euro merupakan yang sangat sulit karena banyaknya tim-tim hebat yang bersaing ketat. Deschamps bakal membuktikan kepada seluruh media jika Prancis bakal bisa melangkah ke final. Dirinya sudah gembar-gembor bakal mengalahkan timnas Spanyol di babak semifinal. Tersingkir memalukan atas timnas Spanyol. Mulut besar Didier Deschamps ternyata nggak terbukti sama sekali di laga semifinal. Skuad Le Bleu akhirnya tersingkir memalukan setelah ditumbangkan oleh Spanyol dengan skor 2-1. Prancis sebenarnya unggul cepat lewat gol dari Randal Kolo Muani di menit ke-8. Striker Paris Saint-Germain ini menjebol gawang Unai Simon usai menerima asis cantik dari Kylian Mbappé. Timnas Prancis akhirnya mampu mencetak gol lewat skema open play di sepanjang Euro 2024. Sayangnya, keunggulan ini gagal dipertahankan oleh anak asuh dari Didier Deschamps. Timnas Spanyol langsung membalas cepat lewat gol dari Lamine Yamal di menit ke-21. Winger Barcelona ini sukses membungkam koar-koar Adrien Rabiot sebelum laga dimulai. Gelandang Juventus ini menyebut Yamal nggak bakal tampil impresif di semifinal. Alasannya, sang wonderkid dinilai masih kurang pengalaman di turnamen besar. 4 menit berselang, giliran Dani Olmo yang menyerangkan bola ke gawang Mike Maignan. 2 gol cepat tim Matador ini langsung meruntuhkan mental pasukan biru. Hingga babak pertama berakhir, timnas Prancis dikurung permainan dominan dari Spanyol. Skuad Le Bleu hanya menguasai bola sebanyak 45% sebelum jeda turun minum. Di babak kedua, Prancis juga tetap gagal mengimbangi permainan kreatif dari tim Matador. Skuad Le Bleu mencatat lebih banyak tembakan namun gagal memaksimalkan peluang. Saat pertandingan memasuki menit ke-58, ada momen unik yang terjadi. Salah seorang penonton tiba-tiba berlari ke arah lapangan untuk meminta foto selfie dengan Kylian Mbappé. Sementara pemain Real Madrid ini terlihat nggak tertarik dan menyueki permintaan penonton. Jermaine Jenas selaku pundit dari BBC langsung mengecam gangguan tersebut. Ex pemain dari Tottenham Hotspur ini menuntut pihak keamanan lebih sigap untuk menjaga jalannya pertandingan. Hingga babak kedua berakhir, Prancis gagal menyamakan skor. Rio Ferdinand langsung menghujat taktik aneh dari Deschamps yang merugikan skuad Le Bleu. Pundit dari BBC Sport ini menilai Prancis bisa tampil lebih ganas apabila lebih berani menyerang. Terlalu mengabaikan pemain muda. Komentar Ferdinand bisa dibuktikan dengan kurang efektifnya permainan Prancis. Selain masalah sektor penyerangan, lini tengah skuad Le Bleu juga kurang kreatif dan terlalu monoton. Deschamps mengabaikan Warren Zaïre-Emery yang merupakan gelandang kreatif PSG. Namun sang pelatih justru belum memberikan satupun menit bermain kepada Zaïre-Emery. Padahal sang pemain merupakan salah satu wonderkid berbakat yang dimiliki oleh Prancis. Zaïre-Emery sudah mampu membuktikan kualitas permainannya bersama PSG. Di usianya yang masih menginjak 18 tahun, pemain kelahiran Montreuil ini sudah menjadi gelandang andalan Les Parisiens. Terbukti Zaïre-Emery telah memainkan 43 pertandingan. Zaïre-Emery juga sukses mencetak 3 gol dan 7 assist di musim lalu. Sang pemain bahkan telah menjadi andalan Les Parisiens di Liga Champions. Berbagai pelatih hebat memuji kemampuan pemain jebolan PSG ini, termasuk Luis Enrique yang takjub dengan kemampuan Emery dalam menjaga keseimbangan lewat lini tengah.
Mantan pelatih Barcelona itu menyebut Zaire Emery merupakan pemain penting PSG. Enrique bahkan mempertanyakan keputusan Deschamps yang nggak memanggil wonderkid andalannya. Dia bercerita apabila masih melatih tim nasional dirinya bakal memasukkan Zaire Emery. Deschamps juga dikritik tajam karena hanya mengandalkan satu pemain yang dinilai tampil kurang gacor. Sebut saja Kylian Mbappe yang terus dipaksa menjadi starter meskipun gagal bersinar. Mantan pemain PSG ini bahkan hanya mampu mencetak 1 gol di sepanjang turnamen. Itu pun lewat tendangan penalti. Mbappe juga menerima banyak hujatan setelah gagal juara bersama Prancis. Emmanuel Petit juga menilai sang bomber nggak layak untuk menjadi kapten skuad Le Bleu. Mbappe dinilai nggak mampu mengeluarkan kemampuan aslinya akibat kondisi fisiknya. Sebagai informasi, sang bomber sudah terserang cedera sejak laga pembuka grup D kontra Austria. Hal ini membuat Mbappe memperpanjang kutukannya yang selalu gagal di Piala Euro. Meneruskan kutukan juara Piala Euro. Sama halnya dengan Mbappe, timnas Prancis juga seakan terkena kutukan. Skuad Le Blues meneruskan rekor buruk mereka yang selalu gagal juara Euro selama 24 tahun. Pasukan Ayam Jago terakhir kali menjuarai Piala Euro di tahun 2000. Setelah mampu juara, timnas Prancis memang selalu melempem di sepanjang ajang ini. Sebagai contoh, di Euro 2004, Prancis tersingkir menyakitkan di babak perempat final. Skuad Le Bleu gagal melaju ke semifinal usai kalah tipis atas timnas Yunani dengan skor 0-1. Bahkan performa Prancis menurun drastis saat menjadi juru kunci grup C Euro 2008. Pasukan Ayam Jago gagal bersaing dengan tim kuat Italia, Rumania, hingga sang pemuncak klasemen Belanda. Timnas Spanyol pun masih terlalu kuat untuk dihadapi oleh timnas Prancis. Skuad Le Bleu sempat takluk atas tim Matador di babak perempat final Piala Euro 2012 dengan skor 2-0. Nasib sial pasukan Ayam Jago terus berlanjut di perhelatan Piala Euro 2016. Meskipun mampu lolos ke babak final, anak asuh Deschamps harus kalah tipis 0-1 atas timnas Portugal. Seperti kehilangan magisnya, timnas Prancis juga kembali gagal di Piala Euro 2020. Padahal skuad Le Bleu optimis juara setelah meraih gelar juara Piala Dunia 2018. Padahal Prancis masih meninggalkan beberapa pemain dengan generasi emasnya, mulai dari Karim Benzema, Paul Pogba, hingga Raphael Varane yang masih aktif membela Prancis. Sayangnya Prancis harus mengakui kekalahannya atas Swiss. Pasukan Ayam Jago tersingkir di babak 16 besar Euro 2020 usai dikalahkan oleh tim kuda hitam Swiss. Kegagalan Prancis di Euro 2024 juga menjadi tamparan keras bagi Didier Deschamps. Sang pelatih beralasan skuad Le Bleu sudah dipertemukan lawan yang kuat, yakni Spanyol. Mantan pemain Marseille ini menilai skuad banteng mampu merepotkan pasukan Ayam Jago. Deschamps mengaku akan bertanggung jawab atas kegagalan tersebut. Itulah ulasan kronologi lengkap kehancuran tim nasional Prancis. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Le Bleu bisa bangkit dan bisa kembali ke jalur positif di ajang internasional lainnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.